Ya, baik. Pada materi ini kita akan belajar tentang perbandingan interval kumulatif dari dua buah tangga nada, ya. Jadi, materi 3 ini sama dengan materi 2, jadi masih teorinya Raden Mahyar, ya. Nah, di sini ada yang dinamakan input terukur dan input banding, ya. Nah, input terukur ini adalah data yang diperoleh dari lapangan. Misalnya, Anda menemukan sebuah gamelan di suatu tempat, larasnya salendro, ya. Nah, Anda ingin tahu apakah laras salendro pada gamelan tersebut itu padantara atau bukan, ya. Nah, Anda ukur dulu, ya. Setelah itu nanti Anda bandingkan dengan data yang sudah ada. Misalnya, data yang ada pada bukunya Pak Mahyar, ya, buku seni laras. Nah, Anda bandingkan. Nanti akan ada perhitungannya seperti apa, ya. Dan nanti akan ada kesimpulannya, tingkat kemiripan dari dua gamelan tersebut, ya, dari dua data gamelan tersebut itu berapa persen, ya. Oh, misalnya hasil dari penghitungan itu tingkat kemiripannya 95%. Nah, bisa dipastikan gamelan yang Anda ukur di lapangan itu berlaras salendro padantara, ya. Nah, untuk input terukur dan input banding ini eh, jenisnya itu ada macam-macam, ya. Jadi ada berupa frekuensi, misalnya Anda merekam bilah gamelan di lapangan, selanjutnya rekaman itu Anda masukkan ke dalam aplikasi musik di laptop, ya. Itu biasanya akan muncul frekuensinya berapa, ya. Atau yang kedua, Anda mungkin mengukur dengan menggunakan tuner. Biasanya kalau tuner itu pendekatannya ke musik diatonis, ya. Jadi hasil pengukurannya itu akan muncul contohnya A2, ya. Jadi A2 itu maksudnya nada A oktav kedua, ya. Jadi artinya si frekuensi bilah yang Anda ukur itu sama dengan nada A oktav kedua, ya. Nah, ada juga input berupa interval, ya. Interval itu ada interval antar nada, dari nada 1 ke nada 2, ya. Berapa, nada 2 ke nada 3 berapa, dan seterusnya, ya. Ada juga interval kumulatif. Jadi interval kumulatif itu contohnya dari nada 1 ke nada 2 berapa, nada 1 ke nada 3-nya berapa, ya. Nada 1 ke nada 4-nya berapa, dan seterusnya, ya. Jadi jenis input itu sekali lagi ada berupa frekuensi, ada berupa chord, ya, yang diukur dengan tuner, ya, dan ada juga berupa interval, ya. Nah, selanjutnya untuk kasus yang akan kita pelajari, ya, yang sudah ada pada soal yang sudah dibagikan, itu input terukurnya berupa chord, ya. Nah, jadi kita sudah sediakan input terukurnya. Ini anggap saja sebagai hasil pengukuran di lapangan, ya. Nada singgulnya itu adalah A2 crash, ya. Ada simpang sen 15. Artinya begini. Jadi si nada singgulnya itu dekat dengan nada A crash oktav kedua, ya. Jadi maksudnya A2 crash itu adalah nada A crash oktav kedua. Tapi tidak pas 100%, ya. Ada simpang sennya 15, ya. Nah, ini yang perlu dihitung nanti, ya. Nada galimernya itu adalah C3 crash. Artinya nada C crash oktav ketiga. Ya, ini pun sama, tidak pas pada nada C crash oktav ketiga, tapi ada simpang sennya min 50, ya. Nada panelunya D3 crash, simpang sennya min 50, dan seterusnya, ya. Nah, selanjutnya input bandingnya itu adalah data yang diperoleh dari tugas 1 dan tugas 2, ya. Nah, jadi pada tugas 1 dan tugas 2 kalian sudah membuat skema laras seperti ini, ya. Ini intervalnya, ya, dan ini adalah frekuensinya. Frekuensi singgulnya itu adalah 117,44, galimernya 132,79, dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah data atau input terukur, ini adalah input banding.
Untuk membedakan antara input terukur dan input banding, digunakan simbol F dan E ya. Nanti F besar itu untuk simbol frekuensi, ada F kecilnya itu untuk simbol interval ya. Ini pun sama ya. E besarnya untuk frekuensi, E kecilnya nanti untuk interval ya. Nah, jadi dari dua input tersebut itu harus diubah terlebih dahulu ke dalam empat mahyar dengan menggunakan rumus ini ya. Ini rumusnya sama sebetulnya, hanya yang membedakan simbolnya saja. F ini E. F itu nanti untuk terukur ya, E itu untuk banding ya. Setelah nanti diperoleh embat atau interval mahyar dengan rumus ini, itu nanti akan dihitung menggunakan tabulasi seperti ini ya. Nah, setelah ada hasilnya, nanti kita akan mencari berapa persen tingkat kemiripannya itu menggunakan tabel C kuadrat ya. Baru di sini kita akan bisa mengetahui berapa persen tingkat kemiripan dari dua data tersebut ya, dari input terukur dan input banding. Jadi memang prosesnya cukup panjang ya. Baik, langsung saja. Pertama, kita akan proses input bandingnya terlebih dahulu ya. Input banding itu adalah input yang diperoleh dari tugas 1 dan tugas 2. Datanya berupa frekuensi ya. Jadi datanya yang ini, yang frekuensi. Dan kita tidak menggunakan lagi istilah singgul, galimer, panlu, bungur, loloran dan seterusnya. Kita akan menggunakan istilah F1, F2, F3 ya, F4 dan seterusnya ya. Jadi akan diubah ke dalam empat mahyar menggunakan rumus ini ya. Rumus ini berbunyi EI sama dengan 1200 dikali buka kurung log ya, buka kurung EI dibagi E1 tutup kurung 2 kali dibagi log 2. Artinya begini, EI ini adalah interval yang akan kita cari ya. Dan intervalnya di sini sudah ada nama-namanya ya. Ini tanpa antara, nyampar, adu manis, adu laras, kempiung dan seterusnya ya. Jadi EI ini contohnya kita akan mencari interval nyampar. Jadi I di sini sifatnya relatif ya. Kita akan mencari E2 ya, di sini nyampar. Sama dengan 1200. Ini sudah rumus dikali buka kurung log ya, buka kurung EI karena kita akan mencari nyampar. EI di sini ini adalah frekuensi ya. Jadi frekuensi dari data yang di atas ini ya. Nah, EI ini contohnya adalah nada G ya. Atau G ini kan sudah dirubah menjadi E2 berarti ya. Mohon maaf tadi kalau F itu nanti untuk data terukurnya ya. Kalau untuk banding itu menggunakan istilah E. Nah, E2 dibagi E1. E1 ini artinya nada pertama yang ini. 117,44 ya. Jadi EI itu yang nada galimer atau E2 132,79 dibagi E1. E1 itu ini singgul ya, 117,44 dibagi log 2 sama dengan berapa ya. Oke, di sini sudah ada contoh penghitungannya ya. Untuk interval nyampar, karena kita sekali lagi harus merubah data frekuensi tersebut ke dalam interval mahyar ya. Interval mahyar ini sudah ada nama-namanya, tanpa antara, nyampar, adu manis. Nah, pertama untuk nyampar sama dengan 1200 kali log E2 dibagi E1 ya, dibagi log 2. Nah, ini penghitungannya 1200 kali log ya. Ini E2. E2-nya kita lihat dari sini 132,79 ya. Dibagi E1, E1 kita lihat di sini 117,44 dibagi log 2 hasilnya 212,66 sen ya. Nah, kita akan mencari adu manis, interval adu manis atau E3 ya. Nah, jadi yang berubah sebetulnya hanya di sini saja ya, kita lihat. 1200 dikali log
E3 nanti kita cari di sini. Nah, ini E3 itu nada P ya, 150 dibagi E1. Nah, jadi si E1 ini selalu menjadi pembagi ya. Jadi hanya dirubah di sini saja sebetulnya ya. Kita lanjutkan dibagi log 2. Nah, 1200 kali log 150 ya, E3 datanya dari sini 150 dibagi tadi E1 117,44 datanya dari sini ya. Dibagi log 2 sama dengan 423,64 dan seterusnya ya. Jadi kalian hanya tinggal merubah ini saja ya. Untuk adu laras itu menggunakan E4, kempiung menggunakan E5, adu sari menggunakan E6, salah gumun menggunakan E7, gembyang menggunakan E8. Pembaginya semuanya E1 ya. Nah, data E4, E5, E6, E7, E8 dari mana? Itu dari sini. Ya, ini sudah ada contohnya. Baik, langsung saja di sini hasilnya di sini sudah kita ketahui. Selanjutnya, hasil ini kita akan masukkan ke dalam bagan ini, ya. Nah, ini yang warna kuning adalah frekuensi, yang ini ya, kita ambil dari sini, ya. Yang warna kuning diambil dari sini, yang warna biru posisinya di sini, ya. Itu kita ambil dari sini, ya. Nah, ini ada nyampar, adu manis, adu laras, kempiung, dan seterusnya. Ini tanpa antara itu selalu 0, ya. Baik, untuk input banding sudah kita proses menjadi embat mahyar, ya. Selanjutnya kita akan memproses input terukur. Nah, input terukur ini prosesnya 2 kali, ya. Dari chord kita harus proses menjadi frekuensi. Dari frekuensi kita proses lagi menjadi embat mahyar ya. Nah, yang pertama kita akan proses dulu yang chordnya itu seperti apa ya. Kita akan memproses chord supaya berubah menjadi frekuensi ya. Jadi input chord dirubah ke frekuensi hertz menggunakan rumus ini ya. Fi itu adalah frekuensi yang akan kita cari sama dengan nada diatonis terdekat. Nah, nada diatonis terdekat itu yang ini ya. A2 crash, C3 crash, D3 crash dan seterusnya dikali akar pangkat 1200 2 pangkat simpang sen ya. Nah, simpang sennya itu yang ini. 15 ya, min 50, min 50 dan seterusnya ya. Baik, kita akan proses saja langsung. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, F1 kita akan mencari F1 ya. F1 itu sama dengan nada singgul ya. Jadi nada singgul di sini berubah menjadi F1 ya. A2 crash dikali akar pangkat 1200 2 pangkat 15 ya. Ini sama dengan soalnya yang ini ya. Nah, A2 crash kita akan cari dulu frekuensinya pada tabel piano ya, itu sudah ada. Nah, contohnya yang ada di sini ya. A2 crash itu berapa ya? Ini tabel ini akan kita bagikan nanti ya. A2 crash itu adalah 116,54 ya. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi A2 crash itu adalah 116,54. 116,54 dikali akar pangkat 1200 2 pangkat 15. 15 itu dari sini ya. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya 117,55 Hz. Ya, jadi ini hasil pastinya ya. Nah, selanjutnya C3 crash. C3 crash kita akan lihat di sini. Nah, ini ada ya. 138,59. Kita masukkan ke sini ya. Jadi untuk F2 itu 138,59 kali akar pangkat 1200 2 pangkat min 50. Nah, ini simpang sennya min 50 ya. Hasilnya 134,64. Baik, mudah-mudahan dengan dua contoh itu bisa dipahami ya. Jadi untuk selanjutnya silahkan dihitung sendiri. Ini sudah ada contoh-contohnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, setelah dihitung semuanya, kita dapatkan ini data frekuensi ya. Jadi frekuensi nada F1 itu
117,55 ya. F1 itu ya sama dengan ini sin gua ya, cuman kita akan gunakan istilah F1 ya. F2-nya 134,64 dan seterusnya ya. Nah, tapi ini baru berupa data frekuensi. Ya, kita harus menghitung lagi supaya data ini berubah menjadi interval Mahyar. Prosesnya sama dengan input banding tadi ya. Nah, jadi input terukur yang berupa frekuensi ini ya, hasil dari penghitungan chord itu diubah ke dalam embat Mahyar menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya sama ya. Fi sama dengan 1200 dikali buka kurung log buka kurung Fi dibagi F1 tutup kurung 2 kali dibagi log 2. Nah, ini sama ya, sama seperti input banding tadi ya. 1200 kali log F2, F2-nya berapa? Nah, ini 134,64 dibagi F1, F1-nya berapa? 117,55 ya, dibagi log 2 ya. Nah, ini hasilnya 1200 kali log ini F2 ya, 134,64 dibagi F1 117,55 dibagi log 2, hasilnya 234,99. Ini pun sama ya. Hanya berubah di sininya saja. Ini F3. F3 itu mana? Ini F3 ya. Pembaginya masih F1 ya. Yang berikutnya sama. Ini adu laras ya, F4. Ini F4-nya dari mana? Dari sini. Ya, 156,28. Pembaginya masih tetap sama F1 ya. 117,55 ya. Baik, ini tidak akan saya jelaskan satu-satu, jadi silakan dilihat saja di sini ya. Jadi ini yang berubah hanya ininya saja, pada bagian ini saja ya. Yang lainnya sama ya, pembaginya tetap F1 ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Datanya diperoleh dari sini ya. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui hasilnya. Ini adalah embat Mahyar, sudah dalam satuan interval, satuan sen. Sama seperti apa namanya? Input banding tadi dimasukkan ke dalam bagan seperti ini. Ya, hanya memang ini berbeda, ini terbalik ya. Ini data frekuensi ya. Data frekuensi diambil dari sini. Jadi tinggal dipindahkan saja ya. Nah, ini adalah data interval kumulatif, interval Mahyar ya. Diambil dari mana? Dari sini. Ya. Nah, jadi tinggal dipindahkan saja ke dalam bagan seperti ini. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya ya. Ini dua bagan, ini input terukur, ini input banding ya, yang sudah dihitung sebelumnya. Perbedaannya ingat dari simbolnya ya. Ini menggunakan F, ini menggunakan E ya. Nah, data interval nyampar, adu manis, adu laras, kempiung, adu sari, salah gumun, gemyang, ini pun sama ya. Dari input terukur dan input banding kita masukkan ke dalam tabulasi ya. Nah, ini tinggal dipindahkan saja ya, dibuat tabel seperti ini ya. Ini nyampar F-nya berapa ini ya? F itu berarti yang ini ya. 234,99. Adu manisnya 435,01. Ya, dimasukkan semuanya ya. Jadi F itu data ini ya. Data E pun sama, diambil dari sini ya. Nyamparnya itu 212,66 ya, masukkan ke sini. Adu manisnya 423,64, masukkan ke sini dan seterusnya ya. Nah, prosesnya kita akan pindah ke sini ya, menggunakan rumus ini di atas ya. Buka kurung 2 kali FI dikurangi EI tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dibagi EI ya. Nah, FI dan EI ini dari mana? Ya, ini kan sudah ada ya. Baik, kita akan hitung. Nah, ini ya. Baik, nah kira-kira penghitungannya seperti ini ya. FI ya, FI itu berapa? Nah, ini 234,99 dikurangi EI ya. EI itu berapa? Ini 212,66 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dibagi EI lagi
EI itu ngambil dari sini lagi ya, 212,66 hasilnya 2,344 ya. Ini pun sama ya, FI yang ini dikurangi EI ini ya, dikurangi EI ya, ini sama pangkat 2 dibagi EI lagi 423,64 hasilnya 0,305. Oke, dan seterusnya ya. Kita peroleh hasil seperti ini ya. Ini cukup diambil 3 angka saja di belakang koma ya. Nanti kalau di kalkulator karena ini panjang sebetulnya. 2,34 sekian 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 ya. Kita ambil 3 angka saja di belakang koma ya. Hasil ini kita akan pindah ke dalam tabel ya di sini ya. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini dijumlahkan semuanya ya. Dijumlahkan semuanya hasilnya adalah ya 2,683. Ya, baik. Pada tabulasi ini kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan pada tabel Q-kuadrat ya. Nah, ini kita akan menggunakan tabel ini ya. Tabel ini nanti akan kita bagikan juga ya. Nah, cara kerjanya bagaimana ya? Nah, pada tabel Q-kuadrat ini kita akan mengetahui tingkat kemiripan dari kedua data tersebut dalam bentuk persen ya. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini. Nah, ini kan banyak tabelnya ya. Ini akan banyak sekali angka-angka. Ini ada penomoran di sini. Nah, kita akan menggunakan pada baris nomor ketujuh ya. Jadi kita menggunakan nomor 7. Kenapa? Jadi angka-angka di sini ya ada 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan berapa jumlah data yang akan kita bandingkan. Ini kan ada 7 ya. 1, kalau ini tidak dihitung karena 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data yang akan kita bandingkan ya. Nah, sehingga kita memilih nomor 7 ya. Kalau Laras Salendro itu kan nadanya ada 5. Berarti nanti dipilihnya nomor 5 ya. Karena ini Laras Pelog, kita akan memilih nomor 7 ya. Caranya seperti ini ya. Di sini ada angka-angka, ini hasil penghitungan pada tabulasi ya, pada tabulasi ini ya. Di atasnya ini ada 99, 98, 95, 90. Ini adalah angka persen ya. Ini adalah angka persen ya. Kalau misalnya di tabulasi ini hasilnya misalnya 2,167. Nah, artinya tingkat kemiripannya itu bisa kita lihat di atasnya. Oh, artinya tingkat kemiripannya itu adalah 95% ya. Kalau misalnya hasil penghitungan tabulasi itu menunjukkan angka 2,833 ya. Ini sudah dipastikan bahwa tingkat kemiripannya itu adalah 90%. Tapi masalahnya tidak ada angka 2,683 di sini ya. Tidak ada angka 2,683. Nah, artinya harus kita hitung ya. Kita akan cari 2,683 itu kira-kira ada di antara angka berapa ya. Nah, 2,683 itu berarti ada di antara 2,167 dan 2,833 ya. Jadi berarti ada di antara ini ya. Kita simpan. Nah, ada di sini ya. Masalahnya kita tidak tahu di atasnya itu ya berapa persen ya. Kalau ini kan sudah jelas ya, 2,167 itu artinya 95%. Kalau 2,833 itu artinya 90%. Tapi ini ada di antara 2,167 dan 2,833. Nah, belum diketahui secara pasti ini berapa persen ya. Akan kita hitung ya. Caranya seperti ini. Nah, ya. Ini 2,167 95%, 2,833 90% ya. Nah, pertanyaannya 2,683 itu berapa persen? Ya, caranya seperti ini. Baik. Nah, ini namanya interpolasi ya.
Baik. Nah, ini dulu sampai di sini dulu. Angka ini dari mana? Dari sini ya. 2,833 dikurangi 2,167. Hasilnya 0,666 ya. Nah, selanjutnya angka yang 0,516 itu merupakan pengurangan dari 2,683 dikurangi 2,167. Hasilnya 0,516 ya. Nah, selanjutnya baik. Nah, ini min 5% dari mana? Dari sini. 90% dikurangi 95%. Hasilnya min 5%. Ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada tanda tanya 2. Ya. Kenapa tanda tanya 2? Karena nilai ini belum diketahui. Ya. Nah, kita akan hitung. Caranya seperti ini, ya. Baik. Tanda tanya ini, tanda tanya 1, yang ini ya, sama dengan 95%. Nah, ini 95% ditambah tanda tanya 2. Nah, di atasnya. Ini belum ada ya. Akan kita hitung. Jadi, tanda tanya 2 itu sama dengan, nah ini ya, 0,516 diambil dari sini ya, dibagi 0,666 diambil dari sini, dikali min 5%. Nah, diambil dari atas ini ya. Untuk di kalkulator nanti persennya bisa dihilangkan dulu ya, cukup min 5 saja ya. Hasilnya berapa? Hasilnya min 3,873%. Ya, ini sudah diketahui hasilnya. Ini saya kira gampang ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, langsung ke sini ya. Ini tanda tanya 2 ini kan hasilnya sudah diketahui, yaitu min 3,873%. Jadi tinggal dihitung saja ya. Tanda tanya 1 ini, yang atas ya, sama dengan 95% ditambah ini ya, hasil penghitungan tadi. Min 3,873%. Hasilnya adalah 91,127%. Kesimpulannya, ya, maka tingkat keserupaan atau tingkat kemiripan data input terukur dan data input banding adalah 91,127%. Ya, baik, ini sudah diketahui. Jadi tingkat kemiripannya dari dua data yang sudah kita hitung cukup tinggi, 91,127%. Ya. Nah, ini materinya sudah selesai. Sampai di sini, silakan Anda coba dengan soal masing-masing. Ya.